Sriwijaya, superpower Asia Tenggara yang hilang. Pada masa kejayaannya sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13, Kerajaan Sriwijaya adalah kekuatan besar di Asia Tenggara. Berpusat di Sumatera, Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim yang menghubungkan India dan Tiongkok. Sebagai pusat perdagangan dan agama Buddha, Sriwijaya berhasil mencapai kemakmuran luar biasa dan menjadi pusat kebudayaan serta pembelajaran. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan besar ini perlahan menghilang, meninggalkan misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Kejayaan Sriwijaya. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang sangat kuat, menguasai Selat Malaka yang strategis untuk perdagangan internasional. Dengan armada laut yang besar dan kemampuan militernya yang tangguh, Sriwijaya mampu mengendalikan perairan, mengenakan pajak kepada kapal-kapal yang melintasi jalurnya, dan menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia. Selain kekuatan ekonominya, Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha. Banyak biksu dari India dan Tiongkok yang datang untuk belajar di sini. Bahkan, catatan perjalanan biksu Tiongkok terkenal, Ising, pada abad ke-7 mengungkapkan bahwa Sriwijaya merupakan pusat pendidikan dan praktik agama Buddha di kawasan tersebut. Di sebuah aula besar di istana, Raja Sriwijaya duduk di singgasana emasnya, dikelilingi para penasihat dan pejabat istana. Ia sedang menerima seorang biksu dari India yang datang berkunjung. Raja Sriwijaya, selamat datang, biksu. Apa yang membawa Anda jauh-jauh dari tanah India ke negeri kami? Biksu, Yang Mulia, kabar tentang kebesaran Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran Buddha telah tersebar luas hingga ke pelosok India. Saya datang untuk belajar dan mengajar di sini, serta membagikan pengetahuan kami. Raja Sriwijaya tersenyum bangga, kami senang menyambut orang-orang bijak seperti Anda. Sriwijaya selalu terbuka untuk mereka yang ingin memperdalam kebijaksanaan dan mencari pencerahan. Semoga perjalanan Anda membawa banyak kebaikan. Penyebab kemunduran. Meskipun Sriwijaya telah mencapai puncak kejayaan, tidak ada kekuatan yang bertahan selamanya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemundurannya. Salah satunya adalah serangan dari kerajaan tetangga, seperti kerajaan Chola dari India pada abad ke-11, yang merusak beberapa pelabuhan utama dan melemahkan kekuatan militer Sriwijaya. Selain itu, munculnya kerajaan-kerajaan lain di Jawa dan Sumatera yang mulai menyaingi kekuatan Sriwijaya dalam perdagangan juga mempercepat kemunduran tersebut. Di sebuah rapat militer, sang raja berbicara dengan para panglimanya, membahas situasi yang semakin mengkhawatirkan. Raja Sriwijaya, serangan dari Chola telah menghancurkan beberapa pelabuhan kita. Tidak hanya itu, para pedagang kini mulai lebih memilih jalur lain, menghindari Selat Malaka. Apa saran kalian untuk menghadapi situasi ini? Panglima Laut, Yang Mulia, kita harus segera memperkuat pertahanan di sepanjang pesisir dan memperbaiki pelabuhan-pelabuhan yang rusak. Kita juga perlu menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya untuk memperkuat posisi kita. Raja Sriwijaya mengangguk perlahan, kalian benar. Namun, kita harus bertindak cepat sebelum Sriwijaya kehilangan kendali atas perairan ini sepenuhnya. Selain faktor serangan dan persaingan dagang, ada juga faktor internal yang turut memperlemah Sriwijaya, seperti ketidakstabilan politik dan pemberontakan di beberapa wilayah kekuasaan. Lambat laun, kekuasaan Sriwijaya mulai terpecah, dan kerajaan ini kehilangan pengaruh serta kekuatannya. Akhirnya, pada sekitar abad ke-14, Sriwijaya mulai menghilang dari catatan sejarah, tergantikan oleh kebangkitan kerajaan-kerajaan lain seperti Majapahit. Warisan Sriwijaya. Meskipun Sriwijaya akhirnya runtuh, warisan kebesarannya masih bisa dilihat hingga hari ini. Pengaruhnya dalam penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara, termasuk
termasuk di Indonesia, Thailand, dan Kamboja, masih terasa. Situs-situs arkeologi seperti Candi Muara Takus dan artefak-artefak peninggalan lainnya menjadi bukti kejayaan masa lalu Sriwijaya. Banyak peneliti yang terus mencari jejak-jejak kerajaan ini, mencoba mengungkap lebih jauh tentang kehidupan dan kejatuhannya. Di masa kini, seorang arkeolog berbicara kepada seorang mahasiswa di sebuah situs penggalian di Sumatera. Arkeolog, inilah yang tersisa dari Sriwijaya. Kerajaan yang dulu menguasai lautan, kini hanya tinggal reruntuhan dan artefak yang tersembunyi di dalam tanah. Mahasiswa, dengan nada penasaran, mengapa kerajaan sebesar itu bisa hilang begitu saja, Pak? Apa tidak ada catatan yang lebih jelas tentang kejatuhannya? Arkeolog tersenyum tipis, itulah yang membuat Sriwijaya tetap menjadi misteri. Tidak semua sejarah tercatat dengan baik. Terkadang, kebesaran bisa lenyap tanpa jejak, tetapi warisan budaya dan pengaruhnya tidak akan pernah benar-benar hilang. Meskipun Sriwijaya tidak lagi berdiri sebagai kerajaan, kebesaran dan pengaruhnya masih diakui dalam sejarah Asia Tenggara. Kisah tentang superpower yang hilang ini mengajarkan bahwa kejayaan sebuah peradaban bisa berakhir, tetapi warisannya tetap abadi.